Kalau kita punya garam, kemudian kita masukkan ke dalam air, itu akan larut sempurna gitu ya, dan akan membentuk suatu larutan. Dimana larutan itu kan suatu campuran yang homogen. Artinya apa sih? Artinya kita nggak bisa membedakan lagi zat-zat awalnya. Jadi kita nggak bisa melihat lagi garam, ya. Kemudian kalau kita punya pasir dan kita masukkan ke dalam air, yang terjadi gimana? Dia tidak akan pernah larut. Ya. Nah, campuran ini disebut dengan suspensi. Dimana kalau dia tidak larut, berarti kita masih bisa lihat pasir dan airnya. Ya. Nah, campuran ini disebut dengan campuran yang heterogen, jadi tidak menyatu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya susu bubuk? Susu bubuk kita masukkan ke dalam air. Ya. Yang akan menjadi cairan susu. Sekarang masalahnya, susu itu termasuk larutan atau suspensi. Ternyata susu tidak bisa kita kategorikan sebagai larutan, juga tidak bisa kita kategorikan sebagai suspensi, gitu ya. Kenapa? Karena kan susu itu keruh ya, nggak jernih. Nah, biasanya kan larutan itu jernih. Maka susu tidak bisa kita masukkan ke dalam larutan. Begitu juga dengan suspensi. Karena susu itu kan masih ada yang larut, gitu ya. Sedangkan suspensi itu tidak larut sama sekali. Nah, jadi susu tidak bisa kita masukkan atau kita kategorikan sebagai larutan ataupun suspensi. Makanya muncul kategori baru, yaitu yang kita sebut dengan yang namanya sistem koloid. Jadi susu itu termasuk koloid, di mana koloid itu merupakan zat antara atau campuran antara larutan dan suspensi. Ya. Jadi koloid bukan larutan, juga bukan suspensi. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, yang pertama, larutan itu merupakan campuran yang homogen. Ya, sedangkan suspensi kan yang heterogen, gitu ya. Sedangkan koloid itu campuran antara bisa homogen dan juga heterogen. Ya. Kemudian yang kedua, dilihat dari ukurannya, larutan itu paling kecil, suspensi itu paling besar. Sedangkan koloid itu ukurannya di antara larutan dan suspensi. Ya. Dimana kalau larutan itu punya diameternya kurang dari 10 pangkat min 7 cm, ya. Sedangkan koloid itu diameternya di antara 10 pangkat min 9 cm, bukan 10 pangkat 9, tapi 10 pangkat min 5 cm sampai dengan 10 pangkat min 7 cm, ya. Sedangkan kalau suspensi itu diameternya di atas 10 pangkat min 5 cm. Itu dari ukurannya. Kemudian kalau kita perhatikan, kalau larutan itu biasanya satu fase. Nah, jadi antara dua zat yang dicampurkan akan menjadi satu fase. Nah, sedangkan kalau koloid itu ada dua fase. Sedangkan suspensi juga ada dua fase. Kemudian perbedaan yang keempat adalah larutan itu tidak dapat disaring. Sedangkan suspensi itu dapat disaring. Nah, koloid bisa disaring nggak? Nah, koloid itu bisa disaring, tapi khusus saringannya, gitu ya. Dia disaring dengan apa? Dengan yang namanya membran semi-permeable. Dan yang kelima, larutan itu sifatnya stabil. Jadi maksudnya gini, kalau kita diamkan beberapa lama, dia tidak akan memisah. Jadi maksudnya antara zat larutnya tidak akan terpisah. Koloid juga begitu, dia sifatnya stabil. Jadi kalau kita diamkan
beberapa lama, dua zat yang dicampurkan tidak memisah. Sedangkan suspensi itu sifatnya tidak stabil. Jadi kalau kita diamkan sekian lama, antara zat yang kita campurkan itu pasti akan memisah.